Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menampilkan presentasi dengan judul Konsep Kelompok Kepentingan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah dari pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Glory Yolanda Yahya, SIP, MA. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Siti Mardianti, nomor induk mahasiswa 21050500047 dari Prodi Hubungan Internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu konsep kelompok kepentingan. Pengertian dari kelompok kepentingan yaitu kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan atau ketentuan dari golongan tersebut. Aktivitas dari golongan ini berkaitan dengan yang lebih spesifik melalui aparat yang mendalami secara lebih intensif dengan upaya yang tidak berlebihan. Golongan kepentingan dalam kesempatan tertentu dimungkinkan sering mencari support atau mengadakan kesepakatan dengan partai politik lainnya dengan maksud untuk ikut memperjuangkan keperluan yang ingin diraih oleh golongan tersebut. Kelompok kepentingan juga mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu 1. Kepentingan yang sama di antara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat sebuah lembaga dengan nama tertentu. Yang kedua, himpunan orang-orang yang tersistematis atau lebih keperluan tertentu yang sangat diperjuangkan. Yang ketiga, setiap kegiatan yang diselenggarakan akan mengatasnamakan masyarakat memandang fungsinya yang yaitu sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat. Yang keempat, kegiatan golongan kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan publik, namun lebih pada usaha partisipasi politik. Yang kelima, setiap kegiatan golongan kepentingan selalu berhubungan dengan rumor publik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Yang keenam, terdapatnya bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik lembaga dari golongan kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja macam-macam kelompok kepentingan. Golongan kepentingan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan non-asosiasional. Golongan non-asosiasional merupakan golongan kepentingan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu sering dilakukan atau bersifat temporer. Adapun contoh dari golongan ini yaitu seperti himpunan mahasiswa Kabupaten Lingga. Yang kedua, golongan anomik. Golongan anomik merupakan golongan kepentingan yang terbentuk di antara elemen-elemen di dalam masyarakat secara spontan. Oleh karena itu, golongan anomik tidak mempunyai nilai dan norma untuk mengaturnya. Adapun contoh golongan ini yaitu demo karyawan dan persatuan pedagang yang akan digusur. Yang ketiga, golongan institusional. Golongan institusional merupakan golongan yang bersifat formal dan mempunyai peran sosial serta politik. Golongan ini mengutarakan kepentingannya sendiri maupun menggantikan golongan lain dalam sebuah masyarakat. Adapun contohnya yaitu seperti MUI, Polri, dan TNI. Yang keempat, golongan asosiasional. Golongan asosiasional merupakan golongan yang terdiri dari sekumpulan buruh, paguyuban etnik, perkumpulan usahawan, persatuan-persatuan, serta perkumpulan lainnya yang dikelola oleh golongan agama. Dalam kegiatannya, golongan ini mempunyai karakteristik yang menjelaskan sebuah kepentingan dari suatu golongan tertentu, memakai tenaga profesional, serta mempunyai cara yang sistematis untuk menetapkan kepentingan dan tuntutan. Adapun contoh golongan ini yaitu Ikatan Dokter Indonesia dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau ASPINDO. Yang kelima, golongan penekan. Golongan penekan merupakan lembaga politik yang digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan pendapat yang memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Golongan penekan mempunyai jabatan yang dapat digunakan untuk memaksa kubu di dalam pemerintahan untuk berbuat sesuai yang diinginkan. Beberapa strategi yang digunakan yaitu dengan cara propaganda dan persuasi. Golongan penekan mempunyai tujuan yang sifatnya dari bawah ke atas, namun golongan kepentingan mempunyai tujuan yang sifatnya dari atas ke bawah. Dalam keadaan seperti ini, golongan penekan dapat dijadikan sebagai sebuah contoh yang baik terhadap masyarakat. Contohnya, memperlihatkan program gerakan sosial, kegiatan rekreatif, olahraga, kepemudaan, gerakan demi menghidupkan kesadaran politik, dan aktivitas mempublikasikan laporan dalam media massa. Adapun contoh dari golongan ini yaitu Amnesty International, Fair Trade Foundation, dan Greenpeace. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.